Kita masih ada di Polemik on TV dan malam ini kita membahas tentang setelah Hercules jatuh. Tadi Pak Parman sepertinya mengeluhkan angkatan udara saja atau kesejahteraan seluruh angkatan? Seluruh angkatan. Oh, saya kira Pak Parman mau bilang inilah kalau angkatan udara tidak jadi panglima gitu, bukan ya? Tentunya untuk kepentingan seluruh angkatan ya. Jadi apalagi the future Air Force, Army atau Navy, kita harus memikirkan untuk kaitan dengan Renstra yang akan datang, di mana bahwa negara kita itu negara besar, Pak. Ya. Di mana lautan, luas wilayah yang demikian besar, padahal radarnya juga belum siap, pesawat terbangnya juga belum mampu. Ini penting sekali. Oke. Tapi tadi Pak saya cerita tentang penerbang pesawat tempur tadi. Ya, jadi harus fisik dan mental kuat. Saya kira tidak ada salahnya. Saya kira pimpinan Angkatan Udara akan mengizinkan kalau misalnya nanti ada anggota-anggota DPR yang terhormat mau coba terbang untuk joyride, mungkin bisa mengikuti bagaimana merasakan untuk jadi penerbang pesawat tempur. Sekian, terima kasih. Oke, ya Bung Geri, katanya kemarin pilot yang jatuh di Medan itu, Kapten Sandy itu adalah pilot terbaik. Artinya ketika ada kecelakaan seperti ini, sudahlah kita SDM-nya katanya kurang, ternyata kemudian banyak yang harus gugur bukan di medan tempur. Lalu kedepannya seperti apa? Ya, mereka ini kan yang dilatih oleh negara untuk mempertahankan negara atau membantu pertahanan negara. Cuman yang sangat disayangkan kok mereka gugurnya di saat damai. Ini menjadi concern semua pihak. Sebenarnya saya kedepannya ya memang kita harus melihat secara menyeluruh. Ini saya mau melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Suparman. Tidak hanya pilot, mekanik pun juga harus. Ya. Karena apa? Ini masalah sebenarnya bukan hanya di Angkatan Udara. Kalau di penerbangan tidak hanya di Angkatan Udara, di sipil pun juga punya kendala yang sama. Kita ingin menjadi sebuah negara kedirgantaraan yang hebat. Tetapi bagaimana bisa kalau kita kekurangan pilot, kekurangan mekanik? Untuk membuat mekanik di sipil itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk sampai dia fully qualified. Dan pesawat sekarang baik sipil maupun militer makin canggih-canggih dan sayangnya nggak seperti dulu, badannya nggak sekuat dulu. Makin canggih dari segi informasi teknologi, badannya makin ringkih. Jadi membutuhkan peningkatan skill yang sangat besar dan di dunia baik di militer maupun di sipil, peningkatan biaya training sampai 500% dibanding 20 tahun lalu itu karena peningkatan kemampuan IT yang masuk ke penerbangan. Nah, sungguh akan sangat disayangkan bila mana anggaran meningkat, kita bisa belanja alutsista yang canggih, tapi SDM, tapi orangnya satu kurang, kedua karbitan. Ini yang sangat disayangkan kalau sampai terjadi. Okay. Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang sudah di situ? Jujur saja, beberapa tahun terakhir banyak sekali yang mengeluh. Tapi mereka sekarang berharap dengan adanya pergantian kepemimpinan dan era yang baru ini, cuman tetap saja masih ada yang mikir, aduh saya kalau di sini terus, saya tuanya saya mau ngasih anak saya makan bagaimana? Jer, di penerbangan sipil ada nggak kerjaan buat saya? Ini kan mereka yang sudah dibayar oleh negara. Jangan sampai kita tidak bisa memaksakan mereka untuk tetap nggak boleh pindah. Ya, itu udah urusan antara mereka dengan janji mereka sewaktu mereka ikut TNI. Tapi kalau sampai mereka berpikir seperti itu kan sama aja moralnya turun. Jadi ini kombinasi antara bagaimana kita bisa memberdayakan mereka dengan baik dan juga memberi kesejahteraan yang tepat. Baik. Tidak hanya ditingkatkan tapi yang tepat. Oke, baik. Pak Fuad sudah nggak sabar ini mau menanggapi, silakan. Terima kasih, saya mungkin cuma untuk melengkapi aja ya Pak. Apa yang disampaikan Mas Jerry tadi sama Pak Parman tadi bagus sekali semuanya. Saya ingin sampaikan bahwa kebetulan beberapa hari yang lalu kita RDP juga di DPR, sebelum puasa ya Pak ya, kita RDP di DPR. Kemudian Panglima sudah menyampaikan bahwa kalau selama ini kita membuat satu renstra, yaitu renstra tentang pengembangan alutsista. Mulai tahun ini kita sudah siapkan 3 renstra untuk menjawab Pak Parman tadi itu. Kita sudah menyiapkan 3 renstra. Panglima TNI manggil Kepala Staf Angkatan, perintahkan merencanakan suatu renstra, 2 buah renstra tambahan. Yang pertama yaitu tambahannya renstra
kesejahteraan prajurit. Baik. Di mana di sana menyangkut perumahan, kemudian menyangkut kesehatan, menyangkut penggajian, dan menyangkut pendidikan. Itu sudah dimasukkan dalam Renstra yang kedua. Kemudian Renstra berikutnya adalah Renstra tentang pemeliharaan alutsista. Jadi nanti khusus pemeliharaan alutsista ini kita nggak gabungkan lagi seperti sekarang. Satu Renstra turun anggaran kita sekian, ini dibagi untuk memelihara, ini untuk membeli, tidak begitu lagi Pak. Nanti khusus untuk pemeliharaan itu sendiri sudah ada Renstra. Dan sepertinya kemarin DPR sangat-sangat menyetujui Pak. Kemudian sebagai tambahan juga Pak, kemarin juga Panglima TNI menyampaikan bahwa kita sudah merencanakan untuk menambah dukungan kepada prajurit-prajurit kita terdepan, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, termasuk yang Bapak sampaikan penerbang dan lain-lain itu. Beliau meminta kemarin kepada DPR, satu orang 2 juta rupiah Pak, 2 juta rupiah. Jadi saya kira DPR seperti kemarin itu sangat gembira juga DPR kelihatannya Pak. Jadi kita juga senang gitu, saya yakin nanti DPR akan ke pemerintah mendesak nanti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pak Firman, ini kuncinya di DPR atau di pemerintah? DPR saya kira sebagaimana disampaikan oleh Cepopong bahwa kita mensupport terus, ya pemerintah juga harus mendukung. Tapi ada komitmen Pak Presiden Pak ya, bahwa ke depan beliau akan memberikan yang saya sampaikan tadi, kalau bisa 2% atau 0,5% dari anggaran yang disiapkan, tentunya itu akan ada nanti 250 sampai 300 triliun Pak. Ya alhamdulillah sudah ada 3 Renstra tadi. Saya berkeyakinan bahwa ke depan ini akan lebih baik semuanya. Tentunya membutuhkan kerja keras, perlu kita semuanya saling mendukung. Makin lama makin baik. Dan pada saat tertentu nanti mungkin yang terbaik Pak ya. Kita nggak bisa seluruh dunia bahwa mungkin kita bisa bangga dengan negara-negara tetangga kita. Oke. Pak Dadi, ada catatan terakhir sebagai solusi? Saya sangat senang setelah Pak Fuad menyampaikan bahwa ke depan akan ada 3 Renstra. Renstra ya. Yang salah satunya ada Renstra untuk pemeliharaan alutsista. Yang selama ini seperti Pak Fuad sampaikan itu dibagi-bagi, satu Renstra dibagi-bagi. Mudah-mudahan dengan begini maka kesiapan dari alutsista ini akan lebih baik dengan satu dukungan yang lebih khusus begitu, sehingga outputnya pun menjadi kesiapan daripada armada yang dimiliki baik di masing-masing angkatan. Jadi saya bersyukur bahwa nanti di waktu akan datang itu ada telah dikembangkan menjadi 3 Renstra seperti ini. Itu sangat menjanjikan. Terima kasih. Oke, ya saya kembali ke Pak Fuad sebentar sebelum penutup ke Cepopong. Keberadaan Hercules ini ke depan akan ditinjau atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Dengan kejadian kecelakaan kemarin, maka Kasau sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk sementara istirahat Hercules, kemudian dievaluasi, dicek seluruhnya. Kemudian apabila sudah diperiksa ulang seluruhnya ternyata tidak ada masalah, maka itu akan diaktifkan kembali. Kemudian hasil evaluasi atau hasil dari investigasi nanti tentang kecelakaan ini merupakan langkah-langkah awal kita untuk menindaklanjuti bagaimana Hercules ini ke depan. Apakah nanti akan berlanjut atau tidak, nanti tinggal kita lihat. Karena kita kan sampai sekarang belum bisa menentukan. Kejatuhan Hercules ini apakah karena human error, atau mungkin technical error, atau mungkin karena cuaca, atau karena lain-lain, ini masih belum bisa kita putuskan, kita pastikan apa sebenarnya penyebab. Karena apa? Pesawat ini setiap mau terbang, ini seluruhnya dicek kesiapan dia terbang. Seorang ahli teknik yang ada di pesawat itu kan selalu ada paketnya di sana. Mereka akan memeriksa kesiapan pesawat itu terbang. Dari sekian banyak indikator, puluhan indikator yang ada, itu semua indikator harus menunjukkan bahwa oke untuk berjalan. Kan gitu. Satu aja indikator mengatakan bahwa itu tidak oke, sekalipun itu ringan. Misalnya indikator lampu tidak nyala misalnya gitu. Itu kan sangat ringan sebenarnya. Itu pun tidak boleh terbang.
Jadi artinya pesawat itu waktu pada saat terbang itu betul-betul dalam keadaan fit dan siap untuk terbang. Nah makanya kita evaluasi atau kita investigasi nanti apa sebenarnya penyebab kecelakaan ini. Demikian, terima kasih. Terkait dengan adanya penumpang sipil di dalam pesawat, Ya. ribut kemudian orang soal asuransi. Kemarin pemerintah bilang akan membantu. Apakah TNI juga ada bantuan untuk itu? Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ya. Pertama masalah penumpang sipil. Saya akui memang betul ada penumpang sipil di dalam. Istri prajurit itu penumpang sipil. Ya. Anak prajurit adalah penumpang sipil. Keponakan prajurit adalah penumpang sipil. Karena kita ini kan Indonesia ya, beda dengan orang barat. Seperti saya misalnya dulu, saya sampai kelas 4 SD, mulai kelas 4 SD saya udah nggak sama orang tua, ikut kakak gitu loh. Otomatis kakak ipar saya itu kemana pindah ya saya ikut dia, saya jadi tanggung jawab dia kan begitu. Tentara juga begitu, seperti saya juga bawa beberapa orang sekarang kan gitu. Kalau saya pindah ya mereka ikut semua, itu tanggungan saya. Nah hal yang terjadi kemarin yang dikatakan si orang sipil itu begini, banyak sekali di kita di tentara itu ada namanya tour of duty, tour of area. Jadi ada pemindahan-pemindahan personel internal maupun antar daerah atau antar satuan. Jadi ada beberapa prajurit yang pindah, misalnya dia pindah dari Halim ke Ranai. Atau mungkin dari Kodam Jaya pindah ke Kodam 1 Bukit Barisan misalnya gitu. Prajurit itu pada saat mendapatkan perintah mereka harus segera berangkat, prajuritnya. Tapi istri kan nggak bisa, anak kan nggak bisa. Harus menyusul Istri belakangan. harus packing dulu, ngurus pemindahan anak sekolah dulu, kemudian titip ini, kemudian suami di sana cari tempat dulu tinggal, baru ini berangkat. Maka diberangkatkan orang-orang ini. Itu yang terjadi kemarin. Jadi yang dikatakan orang-orang sipil yang ada di dalam itu, ya itu tadi keluarga besar kita besar itu. TNI. Iya, Oke. iya. Tapi ada juga yang ngomong di luar, upah ada yang bayar sejuta, bayar segini. Kita pertanyakan, dari Medan kalau bayar sejuta ngapain harus naik Hercules, duduk di samping, pesawat komersil joknya juga. pakai penjalin gini ya, jok pakai penjalin, duduknya kayak truk, ngapain dia bayar sejuta naik Hercules, bayar aja naik Garuda. Ya. Lebih enak dia duduk kan begitu ya. Oke. Jadi Tapi soal asuransinya Pak jadinya? tapi itu evaluasi juga bagi Iya. kita. Kalau betul-betul ada 1-2 yang seperti itu, maka kita akan proses itu yang memasukkan itu. Baik. Kemudian menyangkut masalah asuransi, yang diasuransikan itu adalah TNI. Kita mempunyai namanya ASABRI, asuransi ABRI, sosial ABRI. Itu termasuk Polri di dalam ada itu. Semua dapat asuransi. Khusus untuk penumpang-penumpang sipil tidak ada asuransi. Karena apa? Mereka masuk nggak bayar kok. Kan memang tidak bayar. Proses untuk masuk pesawat itu pun itu tidak bisa seorang datang ke Halim kemudian minta ikut naik, nggak bisa. Itu antar satuan. Kalau saya misalnya berdinas di Papua, kemudian anak saya mau datang dari Jakarta ke Papua, nggak bisa dia datang ke Halim minta naik ke Papua, nggak bisa. Harus ada surat dari Harus Bapak. satuan saya, Puspen TNI bikin surat ke Angkatan Udara, mohon izin untuk berangkat. Jadi proses itu panjang. Baik. Nah, cuman polemik-polemik di luar itu yang perlu kita jelaskan. Semua kalau sudah terjadi begini kan ada aja beritanya kan Ya. gitu. Saya sampaikan kalau ada memang berita-berita begitu, nggak usah diomongin, lapor ke saya. Oke. Pasti sampai Panglima TNI. Pasti ada tindakan. Baik. Nah, kalau tidak nanti jadinya fitnah gitu. Baik. Terima kasih. Itu sebab kita bahas malam ini Pak, supaya semua menjadi jelas. Ya, terakhir, Cepopong. Baik, ya dari peristiwa duka ini, mari kita ambil hikmahnya. Dari pembicara-pembicara yang terhormat tadi, kita sudah bisa ngambil keputusan bahwa dengan musibah ini, kan begitu. Bagaimana untuk kedepannya? Bukan koma. Nah, saya Cepopong ingin berangkat dari 2 hal. Pertama, amanah di dalam mukadimah undang-undang dasar kita nomor 1, lindungi bangsamu. Itu nomor 1 itu, lindungi bangsamu. Tentu lindungi antara lain adalah dari negara-negara lain yang ingin menguasai kita. Karena kita itu kalau saya analogikan kepada perempuan, negara kita itu ya cantik ya kaya. Nah supaya tahu, itu semua itu dari 8 penjuru angin itu ingin menguasai itu. Lindungi bangsamu. Melindunginya dengan apa? Ya salah satunya adalah dengan alutsista yang baik dan SDM yang mumpuni. Yang kedua, Cepopong ingin berangkat dari sabda presiden. Cepopong sebut sabda, Ya. kayak yang batu heula. Dari sabda presiden, ya kan? Beliau mengatakan kemarin di koran, benahi, kan begitu. Sampai harus zero accident. Luar biasa itu. Tapi tentu tidak bisa hanya bicara saja Bapak Jokowi ini. Harus dengan langkah konkret.
Nah itu, aya waktu semenit deui teu? Masih 1 menit, pas. Baik ya. Nah, Cepopong sudah 32 tahun, 33 tahun itu menjadi koordinator perwira-perwira siswa mancanegara dari negara-negara sahabat. Sirik iri Cepopong. Ya, dengan alutsista mereka kalau kami ngobrol. Baik itu dari Australia, dari Amerika, dari Afrika, dari tetangga kita saja. Itu Cepopong iri, terus terang aja. Ya. Sudah 32 tahun yang sekolah di Sesko AU, Sesko TNI, Sesko AD. Itu. Ngobrol, aduh jujur aja Cepopong, sakit hati. Tuh, saya tutup. Tutup. Ya. Baik, dengan ucapan terima kasih sekali lagi. Cepopong tutup dengan catatan, koma, dengar Bapak Presiden. Baik, mudah-mudahan bukan hanya pernyataan Cepopong yang didengar oleh Bapak Presiden, juga DPR dan para perwira-perwira tinggi di Mabes TNI, tapi perbincangan kita malam ini semuanya didengar oleh para pengambil keputusan dan juga publik, supaya tidak ada lagi fitnah di antara kita. Dan semuanya itu untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.